aku akan bahas tentang tipsnya gimana kamu biar bisa survive dalam kondisi pandemi seperti ini, khususnya bagi kamu yang saat ini semester akhir atau kalau enggak, ini juga akan bisa bermanfaat sih bagi kamu yang saat ini adalah mahasiswa baru. Jadi apa yang bisa aku sarankan? Yang aku bisa sarankan yang pertama yaitu miliki skill. Nah, jadi skill ini bisa didapat di mana? Kamu bisa mendapatkan skill tambahan, soft skill ya, bukan hard skill. Kalau hard skill kamu bisa dapatkan dengan skill yang dilatih selama kuliah. Sebagai contoh misalnya kamu ikut praktikum, itu adalah hard skill. Sementara soft skill kamu dapat dari mana? Dengan cara kamu aktif di luar kampus, aktif dengan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi, kamu bisa ikut seminar, kamu bisa ikut pelatihan atau kursus dan lain sebagainya. Nah, cuma masalahnya seperti ini, banyak banget orang yang ikut pelatihan, kursus, dan lain sebagainya itu cuma biar bisa dapat sertifikat. Dulu saya kuliah S1 maupun saat saya kuliah S2, saya selalu punya teman-teman dan ketemu dengan orang yang saat ikut seminar itu cuma buat ngumpulin sertifikat. Ketika seminar itu nggak ada sertifikatnya, mereka nggak datang. Nah, jadi gini, oke mungkin kamu punya sertifikat, tapi nanti saat lulus, kalau misalnya emang keterima kerja, sertifikat itu akan sangat berguna nantinya untuk dilampirkan saat melamar pekerjaan. Saat nantinya wawancara di depan HRD, oke kamu punya sertifikat. Tapi just in case ya, dalam kondisi pandemi seperti ini, penyerapan tenaga kerja kan berkurang ya. Ketika kamu cuma punya sertifikat tapi tidak punya skill di balik sertifikat itu, ya kamu nggak bisa survive. Jadi saranku adalah ketika kamu ikut seminar, benar-benar ikut seminar gitu, benar-benar kamu mempelajari sesuatu, kamu niat mendapat sertifikat boleh, tapi jangan cuma niat mendapat sertifikat aja, tapi juga dapetin skillnya. Kenapa? Karena kalau misalnya dapat sertifikat doang, ternyata nggak punya skillnya, itu really hard to survive. Jadi aku tuh dulu lulus S1 2016, jangankan saat pandemi kayak gini ya, dulu aja 2016 lulus S1 itu dapat pekerjaan sangat-sangat sulit, apalagi sekarang gitu. Sederhananya gini, misalnya kamu ngerasa lulusan dari prodimu itu adalah prodi yang sangat jarang. Dulu aku 2016, prodi bioteknologi itu masih jarang ya di Indonesia. Tapi kenapa sih ngelamar kerja susah? Sederhananya adalah gini, kamu satu kelas 40 orang. Anggaplah 10 orang itu DO atau nggak mau lanjutin kuliah. 10 orang lagi memutuskan untuk lulus bisnis, nggak melamar pekerjaan, buka usaha sendiri misalnya. 10 orang lagi memilih untuk menjadi ibu rumah tangga aja yang bekerja. Artinya kamu punya 10 orang lagi di dalam kelas termasuk kamu, di mana artinya prospek untuk bisa diterima kerja itu 1:9. Bayangin itu dari satu tempat kerja. Mungkin kamu berpikir, kan tempat kerja banyak di seluruh Indonesia ini. Iya sih, emangnya lulusan dari prodi kamu juga cuma kamu aja? Enggak kan ya? Banyak banget, belum lagi dari universitas lain, ya kan, belum lagi dari yang tahun sebelumnya nggak keterima dan tahun ini masih melamar pekerjaan lagi. Dan masalahnya adalah biasanya kalau orang melamar pekerjaan, terutama bagi mahasiswa S1 yang baru lulus, itu idealis banget, nggak mau ditempatkan di daerah, nggak mau pekerjaannya yang ribet, maunya yang enak gitu, gajinya besar. Nah, inilah yang sulit. Jadi sebisa mungkin, balik lagi adalah kamu punya skill. Seandainya kamu mendapat pekerjaan yang nggak worth it nih, dikasih gajinya yang di bawah UMR lah, atau kalau nggak penempatannya juga yang nggak enak, lokasinya jauh gitu, nggak strategis, dan juga jam kerjanya nggak manusiawi. Kamu kalau misalnya punya skill, kamu bisa mengembangkan usaha sendiri lah, atau kamu jadi freelance, atau kalau nggak kamu bisa branding sendiri, dan lain sebagainya. Kedua adalah kamu punya relasi. Punya relasi ini penting, kenapa? Karena sebenarnya habis dulu lulus S1 2016, aku ngerasa punya skill aja nggak cukup. Aku punya skill yang nggak cuma sertifikat ya, aku punya skill yang banyak, terus juga pengalaman organisasi, lomba, dan lain sebagainya. Tapi nggak punya orang dalam, dan akhirnya aku 1 tahun full nyari kerja kemana-mana, itu nggak keterima sama sekali. Akhirnya, aku bisa kerja 1 tahun kemudian karena apa? Relasi dari teman-temanku sendiri. Jadi yang pertama, aku ngajar tutor bahasa Inggris. Aku punya skill bahasa Inggris, tapi aku nggak punya relasi. Aku ngelamar kerja kemana-mana nggak keterima. Tapi akhirnya aku punya relasi temenku yang dia tahu, oh aku itu punya skill bahasa Inggris dan emang butuh tutor untuk mengajar TOEFL. Akhirnya aku dapat pekerjaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah aku ngajar biologi. Kenapa? Karena temanku ini yang satu, dia sudah keterima kerja di sana dan sudah bekerja 1 tahun. Kemudian di tahun kedua dia melanjutkan kuliah ke Belanda. Dan otomatis dia kan harus nyarikan pengganti. Nah, ketika dia nyarikan pengganti, dia cari nih siapa ya yang punya IPK-nya tinggi dan ngerti tentang biologi. Akhirnya dia nyari saya. Dan kemudian itulah pekerjaan kedua saya. Kemudian yang ketiganya, saya menjadi admin di Jurnal Teknologi Pertanian. Dan saat itu apa sih? Kok saya bisa mendapatkan pekerjaan di situ? Apakah saya melamar? Ternyata enggak, saya nggak melamar kerja sama sekali. Saya punya teman admin, dan admin itu sebenarnya tawarin pekerjaan, tapi kan dia sudah punya pekerjaan utama tuh jadi admin. Akhirnya dia mencari orang lain yang bisa menggantikan pekerjaannya sebagai admin sekaligus yang teliti. Jadi yang kedua adalah kamu harus punya, yaitu relasi.
Sebenarnya kalau dapat relasi gimana sih? Kalau saat ini kamu mungkin bisa tuh cari teman-teman yang mungkin punya prospek, punya relasi ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kamu juga bisa branding personal brandingmu. Jadi misalnya kamu aktif di sosial media dan menunjukkan karakter dirimu apa. Aktif di sosial media bukan berarti cuma sering main sosial media aja ya, tapi kamu secara aktif menunjukkan brand diri kamu ini siapa. Contohnya nih, kalau misalnya teman-teman bisa lihat Instagram saya, nah di situ teman-teman bisa lihat kan, ketika masuk ke profil saya, teman-teman bisa lihat ini sebenarnya orang ini personal brand yang ditunjukkannya apa sih? Dia keahliannya apa sih? Nah, teman-teman bisa mulai membuat personal branding dengan cara seperti itu. Itu aja 2 saran yang bisa aku saranin bagi mahasiswa yang saat ini lagi kuliah, ataupun semester akhir, ataupun saat ini fresh graduate. Gak ada kata terlambat buat mempelajari sesuatu. Kalau misalnya saat ini udah fresh graduate nih, terus mau ikut seminar-seminar buat mahasiswa kan udah nggak bisa sih. Tapi saat ini banyak banget webinar dan itu online, dan teman-teman bisa mengupgrade skill di situ dan memperbanyak relasi di situ juga. Nah, kalau misalnya pengen memperbanyak relasi di mana, aku ngerasa banget untuk memperbanyak relasi bisa lewat LinkedIn. Dan juga itu sih saat ini yang bisa dimanfaatkan karena kan kita lagi pandemi ya. Segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification.